Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lagi-lagi kasus judi online mencoreng nama institusi Polri, personel lembaga keamanan dan ketertiban yang semestinya memberantas penyakit masyarakat seperti judi daring justru terseret masuk dalam pusarannya. Bribtu Rian Dwi Wicaksono 27 tahun yang bertugas di Polres Jombang tewas setelah dibakar istrinya sendiri, Bribtu FN yang juga polwan di Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur. Setelah sempat dirawat, Bribtu Rian meninggal pada Minggu 9 Juni. Menurut kepolisian, motif kasus ini yaitu kekesalan pelaku karena kelakuan sang suami yang kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Lantas bagaimana semestinya institusi kepolisian mengantisipasi judi online dan apa yang membuat banyak orang dari semua lapisan kecanduan judi online? Kita telusuri di Bahas Peristiwa. Detail insiden tragis itu terjadi ketika korban dan pelaku sama-sama baru pulang dari kantor Sabtu 8 Juni 2024. Korban dan pelaku bertengkar di tempat tinggal mereka di rumah dinas asrama polisi, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Penyebabnya, FN marah karena gaji ke-13 suaminya sebesar 2,8 juta rupiah hanya sisa 800 ribu rupiah karena habis untuk bermain judi online. Padahal 3 anak mereka yang masih balita dan bayi sangat butuh biaya. Pelaku lalu menyiramkan bensin ke bagian wajah dan tubuh suaminya. Namun karena tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut terdapat sumber api, tubuh korban terbakar. Tubuh korban mengalami luka bakar hingga 90%. Pelaku sempat membawa suaminya ke rumah sakit dengan dibantu oleh tetangganya dan dirawat meski akhirnya nyawanya tak tertolong. Pelaku Polwan FN sudah ditangkap dan ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh seorang polwan yang membakar suaminya hidup-hidup hingga sampai tewas, dan suaminya itu juga seorang anggota Polri. Sahabat BN, ini sangat-sangat mengejutkan dan tidak masuk akal sehat rasanya. Tetapi ini terjadi. Pokok pangkalnya karena apa? Diduga karena polwan berinisial FN ini sangat kesal dengan suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang menghabiskan uangnya untuk judi online. Gaji ke-13-nya yang jumlahnya hanya 2,2 juta dilihat oleh Bribtu FN yang polwan ini tinggal lagi 800 ribu rupiah saja karena diduga dihabiskan oleh suaminya untuk judi online. Sedangkan biaya anaknya 3 orang termasuk ada yang balita membutuhkan banyak uang, sehingga si istrinya kelihatannya panik. Dan ketika panik itu datang, di saat terjadi pertengkaran antara suami istri, si istri yang telah menyiapkan bensin menumpahkan bensin ke tubuh suaminya, mencetuskan api kepada selembar tisu, langsung membakar suaminya. Suaminya terbakar dengan kondisi 96% tubuhnya terbakar, dan setelah dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong. Sahabat BN, sahabat BN, sekarang ini kalau kita lihat dari sisi apa yang terjadi pada keluarga FN ini, faktor ekonomi sangat-sangat menghimpit warga negara Indonesia. Ini hanya contoh kecil satu keluarga yang dua-duanya adalah bergaji tetap. Bayangkan dengan yang sekarang ini, yang istri tidak bekerja, anak ada yang sekolah, suami kerjanya hanya mendorong gerobak, menjual makanan hilir kampung mudik kampung tiap hari yang penghasilannya tidak terukur. Bayangkan paniknya sahabat BN. Kenapa? Karena ekonomi memang sulit sekarang ini. Di samping
ketika ekonomi di negara kita ini sulit, harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, apa yang dijual sulit dibeli orang karena daya beli rakyat, daya beli masyarakat lemah karena mata pencarian sulit, PHK menjadi-jadi, tiba-tiba judi online datang menggerogoti bangsa ini. Di samping judi online datang menggerogoti bangsa ini, game online juga menggerogoti bangsa ini. Kalau judi online menggerogoti remaja ke atas, sedangkan game online menggerogoti anak-anak. Sasaran ekonominya juga kepada keluarga. Kalau judi online menghabiskan uang yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dewasa, orang tuanya, suami atau istri. Sedangkan game online menyasar anak-anak yang harus dibiayai oleh orang tuanya. Seperti pernah dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada anak SMP yang menghabiskan uang sampai 2 juta per bulan untuk beli kuota. Kalau tidak dibelikan oleh orang tuanya, anaknya marah, anaknya mengamuk, anaknya mencaci maki orang tuanya. Sahabat BN, sampai sekarang ini judi online dan game online ini pemberantasannya kita lihat belum juga mencapai sasaran. Di tengah-tengah judi online, game online ini merajalela menghimpit ekonomi rakyat. Sekarang ini datang lagi isu tapera, tabungan perumahan rakyat yang sebentar lagi akan memotong gaji ASN, memotong gaji TNI Polri, memotong gaji karyawan swasta, dan malah sampai memotong penghasilan ojek online yang tidak tentu berapa dia dapat uang satu hari. Sebutannya tabungan, tapi wajib. Tabungan apa namanya itu? Malah ojol kabarnya dipotong langsung 3%. Kalau karyawan swasta 2,5% dipotong gajinya, 0,5% dibebankan pada perusahaan. Sahabat BN, bayangkan sekarang ini akan jadi apa negara ini kalau ini yang berjadi-jadi. Sudahlah judi online, game online tidak diberantas. Sekarang rakyat akan dibebani lagi dengan tapera. Yang ironis sahabat BN, rakyat sekarang ini ada yang gajinya 5 juta, 4,5 juta. Dan dia membayar cicilan rumahnya. Kadang-kadang pas gaji 4,5 juta. Pas gaji 5 juta. Selebihnya dia cari di luar untuk makan anak istrinya, untuk biaya sekolah anaknya. Ketika nanti dipotong lagi gaji yang sudah pas untuk cicilan rumahnya yang telah dia ambil, dipotong lagi untuk tapera, entah rumah yang mana yang kena bayarnya. Untuk apa? Bagaimana dia hidup nanti? Sahabat BN, tolonglah pemerintah, tolonglah. Tolonglah pemerintah, jangan jadi penguasa melulu. Anda itu jangan jadi penguasa melulu yang bicaranya pokoknya laksanakan. Pokoknya laksanakan. Tapera tidak boleh diundur. Tidak boleh dikaji ulang. Laksanakan. Mau jadi apa rakyat Indonesia ini kalau begini pemerintah ini cara berpikirnya? Menteri, presiden, pejabat setingkat menteri, tentu dia tidak akan keberatan. Bahkan pejabat negara tidak sebut gajinya akan dipotong. Yang dipotong ASN, TNI Polri, pegawai swasta. Yang anehnya lagi, pegawai swasta ini kadang-kadang dia bekerja 3 bulan berhenti di PHK. Kadang-kadang dia bekerja setahun di PHK. Oh, nanti dikembalikan uangnya. Kapan proses pengembaliannya? Tidak mudah. Tidak mudah. Sudah banyak pengalaman. Uang dipungut memang mudah biasanya. Tapi ketika minta uang, sulitnya bukan main. Sahabat BN, tolonglah pemerintah ini berpihak kepada rakyat. Sudah begini mencekik kehidupan rakyat.
Yang kata pemerintah, ekonomi bagus, ekonomi tumbuh. Tapi rakyat menjerit. Di tengah-tengah saat seperti ini, tapera dibebankan lagi. Sudah sedemikian banyak elemen masyarakat yang meminta dibatalkan tapera itu. Bahkan akan melakukan demo. Tetapi tampaknya penguasa ini tidak mau tahu. Pokoknya tapera laksanakan. Apa namanya seperti ini? Ini contoh kepanikan warga negara. Ini 2 orang suami istri yang dua-duanya punya gaji tetap, yang dua-duanya anggota Polri, sampai kalap membakar suaminya karena uang tinggal lagi 800.000, sedangkan biaya hidup anak 3 orang banyak. Sahabat BN, tidak jugakah pemerintah memaklumi kehidupan rakyat yang susah sekarang ini? Jangan jadikan juga lagi politik sebagai panglima di negeri ini. Jangan jadikan juga lagi. Sudah cukup rakyat menderita ini. Sudah cukup rakyat menderita ini. Sudah cukup. Waduh. Masih untung ini. Anggota Polri ini rumah tidak kontrak. Tinggal di asrama. Bayangkan rakyat jelata yang tidak punya gaji tetap. Yang rumah petak di kontrak, yang anaknya sekolah, bagaimana? Tolonglah pemerintah, tolonglah para pejabat, tolonglah para penguasa, tolonglah selami kehidupan rakyat yang susah sekarang ini. Kalau tidak ingin pemerintah ini rakyatnya banyak mati bunuh diri. Tidak ini pertama kali yang menggerogoti anggota Polri. Ada malah dulu yang mencuri mobil anggota Polri. Ada malah yang bunuh diri anggota Polri karena terjerat utang oleh judi online. Kasus ini ironis, institusi kepolisian yang harusnya menjerat kasus judi online, anggotanya malah terperangkap sendiri di dalamnya. Sebelum kasus ini, ada 2 kasus polisi terjerat judi online. Pada 2023, publik dihebohkan insiden anggota Polda Sulsel YL yang nyaris bunuh diri akibat terjerat utang judi online. Di tahun yang sama, anggota Polda Lampung Bribda Fajar Wicaksono nekat melakukan pencurian mobil karena terlilit utang 100 juta rupiah akibat judi online. Nah, sahabat BN, sekarang kepada kita rakyat, termasuk kepada diri saya sendiri, sahabat BN. Mari kita memohon kepada Allah agar dikuatkannya iman kita sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Mari kita amalkan sekarang ini lagi agama kita masing-masing. Kalau yang Islam, mari kita sholat. Mari kita mohon kepada Allah agar kita dibimbingnya ke jalan yang benar. Kalau kita tidak lari ke agama sekarang ini, kita bisa tiap sebentar bunuh diri. Karena kehidupan yang begini sulit ini. Karena himpitan beban ekonomi yang bertimpa ini. Saya sungguh terkejut hari ini, sahabat BN. Tadi siang saya pergi ke beberapa pasar. Saya menemui 5 orang penghuni toko frozen. Kelima orang penghuni toko frozen pada 5 toko frozen yang berbeda-beda pasarnya itu, kelima-limanya mengatakan panik karena sulit jual beli akibat daya beli masyarakat yang menurun jauh. Payah, Pak. Tak ada jual beli. Apalagi tak lama lagi tapera akan menghimpit rakyat lagi. Kalau tapera nanti sudah diberlakukan, Pak, kami yakin jual beli kami akan turun lagi. Karena pegawai akan kehilangan second gajinya lagi katanya. Pusing dia kelima-limanya pada pasar yang berbeda. Saya ke pasar itu tadi siang
hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Saya rekaman ini malam ini sepulang dari masjid sholat maghrib. Demikian sahabat BN, saya mohon maaf kalau kelihatannya agak demikian terasuk oleh kondisi ini di dalam menyampaikan hal ini. Saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.